Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fisayudi dari jurusan Manajemen MPN C1B 018015. Mana di sini saya akan menjelaskan materi dari saham dan valuasinya. Yang mana di sini pengertian dari saham itu sendiri yaitu merupakan didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham itu adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Di sini ada jenis-jenis saham, yang mana ada saham biasa atau common stock, mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas, artinya jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung pemegang saham adalah sebesar yang diinvestasikan pada saham tersebut. Selanjutnya itu adalah saham preferred, di mana saham ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Di sini ada ditinjau dari cara peralihannya, yang mana saham atas unjuk atau bearer stock pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindahtangankan dari suatu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemilik dari saham tersebut dan berhak untuk ikut hadir dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya itu adalah saham atas nama, mana merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Selanjutnya itu ada ditinjau dari kinerja perdagangan, karena atau yang pertama itu ada blue chip stock, saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai leader industri, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Yang kedua yaitu ada income stock, yang mana saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan bayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya itu emiten ini seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi. Selanjutnya itu adalah growth stock atau well now, mana saham-saham terdiri dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi atau lesser now. Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah kurang populer di kalangan emiten. Selanjutnya tuh ada beberapa dari nilai saham, yaitu yang pertama nilai nominal atau nilai par, merupakan nilai yang tertera dalam sertifikat saham yang bersangkutan. Selanjutnya adalah nilai dasar, yang mana di sini adalah harga saham yang ditentukan dari harga perdana saat saham tersebut diterbitkan. Harga dasar ini akan berubah seiring dilakukannya berbagai tindakan emiten yang berhubungan dengan saham. Yang ketiga itu adalah nilai pasar, yang mana adalah nilai dari suatu saham pada saat pasar sedang berlangsung. Pada saat pasar bursa efek telah ditutup, maka harga pasar disebut harga penutupannya atau closing price. Para pemilik modal dalam melakukan investasi mengharapkan tingkat keuntungan yang menarik. Hal ini akan dipengaruhi adanya perubahan pada harga saham itu sendiri. Selanjutnya itu ada valuasi saham. Valuasi saham itu adalah proses penaksiran, prediksi atau estimasi terhadap nilai sebuah aset harga saham. Valuasi berasal dari kata value, yang artinya itu adalah nilai. Karena sedangkan nilai itu sendiri merupakan persepsi seseorang, yaitu harga yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu pada tempat dan waktu tertentu. Ini ada beberapa hal penting dalam valuasi saham yang harus dipahami, yaitu yang pertama ada market price, mana harga pasar yang sedang berlaku pada saat ini. Selanjutnya itu adalah intrinsic fair value, yaitu harga sesungguhnya saham tersebut atau harga wajarnya. Selanjutnya itu adalah over value, kondisi di mana harga pasar ini lebih tinggi atau mahal ketimbang harga aslinya. Maka jika mengetahui hal ini, investor akan menjual sahamnya. Investor akan menghindari pembelian saham-saham yang over value.
Selanjutnya itu ada under value, di mana ini merupakan lawan dari over value tadi, di mana ini harga pasarnya ini lebih rendah atau lebih murah dibanding dari harga aslinya. Selanjutnya ini ada metode penentuan valuasi, itu adalah metode komparatif atau multips. Metode ini adalah metode yang paling mudah atau yang paling banyak digunakan dalam menentukan valuasi, yaitu dengan cara membandingkan perusahaan sejenis dalam suatu sektor dan industri. Kenapa harus dalam satu sektor? Karena setiap sektor dan industri memiliki kriteria yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu selanjutnya ada metode absolut. Metode ini adalah metode yang membutuhkan ketelitian dan asumsi yang tepat, dan berdasar metode ini berkaitan dengan aliran kas atau cash flow, perhitungan konsep time, value of money, dan lain-lain. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang valuasi dan value. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.